Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Fianto dari PMK Migas, jurusan Teknik Mesin Kilang, konsentrasi Rotating Equipment. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya atau artikel atau jurnal saya yang berjudul Optimalisasi Unjuk Kerja Low Pressure Steam Turbine PT PJB Upjom Pacitan. Eh, di presentasi kali ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode, empat pembahasan, dan 5 simpulan. Untuk abstrak sendiri ada 3 poin. Yang pertama yaitu terjadi penurunan efisiensi turbin uap sebesar 17%, yaitu dari kondisi commissioning yaitu 86% ke kondisi operasi menjadi 69%. Diindikasikan terjadi karena head loss pada pipa uap utama. Poin terakhir, setelah dilakukan optimalisasi, efisiensi turbin uap dapat ditingkatkan sebesar 2%. Ya, selanjutnya pendahuluan, mencakup latar belakang dan tujuan penulisan ini. Yang pertama, terjadi penurunan temperatur pada inlet main steam. Yang kedua, terjadi penurunan efisiensi turbin uap. Dan yang ketiga, tujuan penulisan ini yaitu dilakukan optimalisasi untuk menaikkan efisiensi turbin uap tersebut. Eh, Selanjutnya ada metode, tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan dilaksanakan di PLTU Pacitan. Waktu pelaksanaan selama 3 bulan yaitu pada tanggal 17 Maret sampai 27 Mei 2022. Alur penelitian. Yang pertama dilakukan studi lapangan dan studi literatur. Yang kedua dilakukan pengumpulan data. Ketiga evaluasi terhadap data yang diperoleh. Dan yang keempat optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi turbin uap yang diteliti. Selanjutnya sampai pada pembahasan. Ini ditampilkan turbin spesifikasinya. Outputnya 315 megawatt. Untuk temperatur dan pressure-nya bisa dilihat sendiri. Turbin ini berputar pada kecepatan 3000 rpm. Nah, untuk tabel-tabel berikutnya mungkin bisa langsung fokus kepada yang saya beri warna kuning, karena itu poin utamanya. Untuk inlet sendiri, kita fokus pada temperatur inletnya. Tadi saya katakan bahwa terjadi penurunan temperatur pada inlet main steam-nya. Bisa dilihat di sini bahwa dari kondisi commissioning ke kondisi operasi terjadi penurunan sekitar 1,6%. Mungkin ini menjadi penyebab mengapa efisiensi turbin uapnya turun. Lanjut ke kondisi outlet. Di sini kondisi outlet pada commissioning dan operasi pada bagian temperatur itu malah naik, sedangkan pada kondisi inlet tadi, sedangkan bisa dilihat pada kondisi inlet tadi itu temperaturnya turun, tapi di bagian outlet malah naik. Ini adalah penyebab utama mengapa efisiensi turbin uapnya bisa terjadi penurunan sebesar itu. Selanjutnya ke bagian steam flow dan daya aktual yang dibangkitkan oleh turbinnya. Jadi steam flow di sini dari kondisi commissioning ke kondisi operasi naik dari 907.000 kilogram per jam menjadi 988.000 kilogram per jam. Naiknya cukup tinggi, tetapi yang eh, cukup merugikan di sini adalah bisa dilihat pada daya aktualnya. Meskipun steam flow-nya naik, tapi daya aktualnya malah turun. Ini juga termasuk faktor yang mempengaruhi kepada efisiensi turbin uap tersebut. Oleh karena itu, di sini adalah poin efisiensinya turun sekitar 17%. Selanjutnya langkah optimalisasi. Eh, di sini ada 2 poin, optimalisasi dari segi mekanis dan dari segi operasi. Untuk dari segi mekanis sendiri itu dapat dilakukan dengan melakukan cleaning pada sudut turbinnya.
atau bisa juga dilakukan perbaikan pada insulasi pipa main stemnya tadi. Ada juga bisa dilakukan dengan mengganti komponen seperti bearingnya mungkin sudah rusak dan lain-lain. Yang kedua, dari segi operasi, ada 2 poin. Yang pertama memperbesar delta entalpi. Memperbesar delta entalpi ini berpengaruh langsung pada efisiensi turbin. Memperbesar delta entalpi dapat dilakukan dengan cara menaikkan temperatur dan tekanan inlet steam. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperbaiki insulasi pada pipa main steam supaya mengurangi head loss yang ada. Poin kedua yang B, menurunkan steam flow. Ketika delta entalpi berhasil terbesar, maka dapat dilakukan langkah optimalisasi selanjutnya, yaitu menurunkan steam flow yang digunakan. Dengan menurunkan steam flow, maka biaya operasionalnya pun akan berkurang karena akan mengurangi penggunaan bahan bakarnya. Di penelitian kali ini, saya melakukan optimalisasi dengan 2 tahap. Yang pertama yaitu dari segi mekanis dengan memperbaiki Eee, insulasi pipa main stemnya seperti dugaan yang saya lakukan di awal tadi, yaitu ada kebocoran, panas atau head loss di pipa main stemnya. Juga setelah itu dilakukan cleaning, maintenance berupa cleaning pada sudut turbin karena tadi ada, eee, konsumsi uap yang berlebih pada bagian sudu. Dilakukan cleaning pada sudu supaya, sudu bisa Me memanfaatkan energi uap dengan semaksimal mungkin. Setelah itu, setelah dilakukan perbaikan pada insulasi pipa main stemnya pada inletnya, itu diharapkan bisa memperbesar delta entalpi yang ada. Eee, jadi di diharapkan setelah dilakukan optimalisasi ini terjadi diasumsikan terjadi pengurangan heat loss sebesar 25 derajat Celcius, sehingga inlet steam temperaturnya tadi menjadi 360 derajat Celcius. Juga terjadi karena inletnya berubah, otomatis outletnya juga saya asumsikan berubah juga. Mungkin langsung saja ke penyajian datanya. Ini adalah kondisi inletnya setelah optimalisasi dari operasi. Awalnya 335 menjadi 360 derajat Celcius. Ini asumsi, naik sekitar 7,3%. Lanjut pada kondisi outletnya. Ini kondisi outletnya pada parameter temperatur naik sekitar 10 derajat Celcius atau 6,4%. Selanjutnya dengan melakukan, optimalisasi dari segi mekanis dan dari segi operasi, bisa menaikkan efisiensi sebesar 2%. Meskipun tidak terlalu tinggi, tapi ini sangat berpengaruh untuk kedepannya karena bisa dilihat pada tabel berikutnya. Dari steam flow kan awalnya diasumsikan sama, tetapi daya aktual yang dibangkitkan, berbeda cukup jauh. Yang awalnya dari operasi 90 megawatt, terus setelah dioptimalisasi daya aktual yang dibangkitkan sekitar 99 megawatt. Setelah, diketahui daya aktualnya naik sebesar ini, maka dilakukan optimalisasi selanjutnya, yaitu dengan mengurangi penggunaan steam flow yang ada. Bisa dilihat di sini, pada saat operasi sebelum optimalisasi, konsumsi steam flow-nya 988.000 kilogram per jam, membangkitkan daya aktual 90.000 kilowatt. Setelah dioptimalisasi mungkin kita hanya butuh sekitar 910.000 kilogram per jam steam flow atau massa uapnya, bisa membangkitkan daya aktual sebesar 91 megawatt. Ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi karena dapat mengurangi penggunaan bahan bakarnya. Eee, s ini adalah kesimpulannya. Poin pertama, terjadi penurunan efisiensi turbin uap sebesar 17%. Untuk alasan-alasannya ya tadi,
ada penurunan, ada head loss di main stem-nya, terus ada konsumsi uap yang berlebih. Poin kedua, nah ini adanya konsumsi uap yang berlebih. Poin ketiga, konsumsi uap yang berlebih mengindikasikan bahwa uap tidak dikonversi dengan baik oleh sudu-sudu, mungkin karena adanya fouling dan lain-lain. Poin 4, adanya penurunan temperatur uap pada bagian inlet main stem. Jadi dengan melihat data commissioning dan operasi tadi, kita bisa mengetahui bahwa memang ada penurunan temperatur uap pada bagian inlet main stem-nya tadi. Poin yang kelima, setelah dilakukan optimalisasi, efisiensi turbin uap naik sekitar 2%. Poin terakhir, setelah efisiensi turbin uap naik, bisa dilakukan optimalisasi lanjutan, yaitu dari segi ekonomi. Maksudnya dari segi ekonomi ini dengan mengurangi steam flow tadi, mengurangi penggunaan steam flow akan bisa mengurangi penggunaan bahan bakarnya, tapi tetap menghasilkan daya turbin yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.